wawancara ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, ABK itu apa sih? Oke, kalau secara general ya, ABK kan anak yang membutuhkan layanan khusus. Contohnya misalkan anak tuna netra membutuhkan layanan khususnya gimana? Karena dia tidak bisa melihat, berarti di audionya. Atau anak tuna rungu, dia tidak bisa mendengar, oh berarti dia membutuhkan layanannya di visualnya. Atau anak autis, dia tidak bisa mengendalikan perilakunya, oh berarti dia butuh layanannya di terapi perilaku kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau secara kita lihat general, kita sebagai orang umum ya dengan ABK sebenarnya hampir sama loh. Cuma bedanya kebutuhan kita yang berbeda. Contohnya yang minus deh, yang minus pakai kacamata kan itu berarti membutuhkan layanan sebenarnya begitu. Sedangkan ABK pun sama, jadi memang yang membedakan tingkat keparahannya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat banget begitu. Itu salah satu definisi dari ABK. Masih banyak. Selanjutnya saya ingin bertanya, mengapa kebanyakan anak berkebutuhan khusus itu dikucilkan? Dikucilkan kita berarti lihatnya di sekolah gitu ya. Oke, pertama ibu masuk ke sini mungkin 3 tahun lalu, itu kondisinya 32 benar-benar nggak kenal ABK itu apa, tipenya ABK kayak gimana, terus treatment untuk ABK itu harusnya gimana. Nah, menurut ibu yang membuat orang-orang kenapa mengucilkan karena minimnya pengetahuan. Karena ABK kan nggak diajarin di sekolah ya. Maksudnya kalian selama hampir 3 tahun deh, pernah nggak ada materi tentang ABK di mata pelajaran? Di mata pelajaran yang kalian pelajari itu ada nggak? Nggak ada kan? Kalian baru tahu ABK karena ada inklusi. Nah makanya kenapa ABK dikucilkan, karena pertama kurang pengetahuan, yang kedua tidak toleransi. Nah sedangkan sekarang nih kita udah 3 tahun menerapkan inklusi. Kalian udah tahu ABK apa? Kalian kan yang tantrum awal-awal kaget nggak? Iya kan kayak berapa sih nih? Gitu kan aktif banget. Atau lebih deh yang suka tantrum kan. Tapi sekarang setelah 3 tahun kali 3 tahun nih, oh dia memang ABK, memang kayak gitu perilakunya. Jadi kayak biasa kan. Nah, jadi respon kita akan terbiasa kalau kita sudah tahu pengetahuan tentang ABK. Jadi makin masyarakat tahu nih tentang ABK, makin masyarakat pun kayak ya udah, itu bukan hal yang luar biasa lagi, itu memang biasa. Jadi kalau bukan pembulian itu ada itu karena minimnya pengetahuan. Solusi agar mereka kurang dikucilkan ya itu dengan pengetahuan, dengan mensosialisasikan. Tapi gimana cara mensosialisasikan? Oke, sosialisasi kan banyak hal ya. Kalau yang kita lakukan ibu nih sebagai guru BPK di D2, pertama sosialisasi MPLS. Jadi waktu kalian pertama masuk ke sini, kalian benar-benar kosong kan, nol, nggak ada pengalaman apapun. Jadi nah di situ waktu kalian masih kosong, nggak ada pengalaman apapun, ibu akhirnya kasih nih pengetahuan, oh ada inklusi, ada ABK nih, oh teman kalian ternyata ada yang berbeda nih dibanding kalian. Nah itu kan waktu MPLS masih kalian knowledge gitu kan. Nah itu tuh berguna supaya kalian akhirnya sadar, oh ternyata yang beda juga dari aku gitu. Jadi akhirnya bukan nggak merasa ABK tuh aneh, karena itu udah menjelasin. Mungkin itu baru di awal ya. Pertama itu di MPLS, baru di yang kedua itu sering masuk ke kelas kalian awal-awal, karena benar yang kamu bilang tadi di awal-awal pasti pembulian itu ada, bisa pembulian verbal atau fisik begitu. Jadi semakin ada pembulian berarti ibu akan semakin sering masuk kelasnya. Karena apa? Karena semakin ibu masuk sebenarnya kalau misalkan salah satu cara ibu adalah bukan cuma mendekati ABK-nya aja, tapi solusinya adalah ibu harus dekat juga sama kelas kalian. Contohnya gini, kalau ada guru masuk kelas kalian nih, tapi kalian nggak kenal, terus kalian pasti
oh udahlah mau ngomong apa gitu ya udah, kalau yang nakal ya misalnya anak-anaknya, kalau ibu kenal ke kalian, ibu ngomong apa akan didengarkan begitu. Jadi salah satu cara ibu yaitu ibu juga mendekatkan diri ke anak yang bukan anaknya. Iya, itu salah satu caranya, karena kalau makin ibu dapat sama kalian, makin kalian mau mendengarkan omongan ibu kayak gitu. Selama 3 tahun di sini. Apakah anak berkebutuhan khusus itu harus banget dikhususkan? Dikhususkan dalam hal apa dulu ya? Kalau misalkan dalam pembelajaran harus layanannya karena memang berbeda. Kayak misalkan contohnya ATS kemarin. Nah kalian ATS-nya soalnya berapa kemarin? 10. Nah sedangkan ABK itu kalau nggak 5, 7. Dan perbedaan soalnya itu di capaiannya. Kalau mungkin kalian capaiannya di yang sulit, kalau ABK di bawahnya. Misalkan kalian membahas tentang suhu, tentang suhu. Oh berarti ABK, kalau kalian kan suhu tuh hitung-hitungan itu. Kalau ABK oh berarti bedanya suhu dingin sama suhu panas apa? Nah kayak gitu. Jadi layanan yang dikhususkan tuh ya seperti itu. Jadi bukan yang di real life gitu. Anak ABK selalu diuji sih enggak. Jadi tuh kalau anak ABK salah nih itu kan marahin. Kayak misalnya teman-teman impian itu sering marahin dia. Karena dia kadang sering ganggu kalian kan. Jadi dan karena dia anak ABK, kita juga harus tegas gitu ya. Kalau dia salah marahin, kalau dia benar ya udah kita bela kayak gitu. Jadi benar-benar bukan dikhususkan dari semua hal ya, cuma dari layanan pendidikan yang dia ambil. Pertanyaan selanjutnya, apakah anak berkebutuhan khusus dapat bersaing secara kompetitif dengan anak lainnya? Macam-macam ABK itu kan banyak kan. Mungkin kalau untuk tunagrah kita nanti di bawah rata-rata itu kemungkinan nggak akan bisa, karena ya IQ dia kan otomatis di bawah 70. Tapi kalau mungkin anak autis, lalu anak CP, jadi CP itu cerdas istimewa, berbakat istimewa, jadi IQ-nya di bawah, di atas 140 itu bisa, dan malah bisa lebih lagi. Kayak anak autis contohnya mungkin di sini Almia, dia kemampuannya belum bisa bersaing dengan kalian karena di komunikasi dia oke, di bahasa Inggris dia oke, dia suka belajar di bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kalau ditanya bisa apa enggak bisa, cuma kategori anaknya apa. Kalau autis dan CP bisa, cuma kalau kategori anaknya kita nggak bisa. Bagaimana cara membuat anak berkebutuhan khusus dapat lebih diterima? Lebih diterima, berarti di sosialnya ya sih. Nah, berarti ini masih ada hubungannya sama yang 1 sama 2 ya. Untuk penerimaan kita kan sebenarnya nggak bisa maksa anak-anak lain untuk menerima ABK ya. Selain dari sisi ibu juga kasih pengakuan ke siswa lain, kalau ABK nya memang butuh layanan khusus. Kalau ABK nya memang mungkin di beberapa waktu akan takut dan lain-lain. Cuma ibu juga di satu sisi ngajarin ke anaknya, anak ABK-nya, kalau kalian mau diterima berarti kalian jangan ngelakuin hal yang jadi sepele, contohnya tiba-tiba tantrum. Nah itu tuh bisa diajarin dengan cara ibu terapi dan juga pengolahan emosi. Jadi itu adanya di ruang inklusi kan otomatis. Kali ini anak autis yang sering tantrum yang gitu. Jadi selain ibu kasih knowledge anak-anak lain, ibu juga harus urus emosi dari anak-anak yang kadang yang membuat anak-anak susah menerima itu karena itu perilakunya kan. Dari perilakunya, kalau misalkan yang tunagrah kita kan di bawah rata-rata IQ mungkin punya masalah ya, karena dia nggak tampil dan lain-lain. Yang jadi masalah itu yang sulit diterima adalah anak autis atau anak hyperaktif. Nah kayak gitu. Jadi ya ibu mengaturnya ya itu, selain ibu ngajari anak-anaknya, berarti ibu harus handle ABK-nya sendiri. Gitu. Yang ibu bilang privilege ABK tuh nggak ada, karena semuanya sama. ABK privilege-nya jadi layanan. Kalau mereka salah berarti bukan ABK. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengendalikan anak berkebutuhan khusus yang temperamental?
temperamental, berarti kita punya ya banyak ya di sini. Kita ada berapa ya autis ya di sini? Ada 4. Ada 4, cuma yang temperamental itu paling temperamental berarti di kelas 96. Awal ibu kenal dia parah, temperamental parah. Lalu caranya ibu adalah pendekatan. Pendekatan tuh gimana? Pendekatan tuh ibu berusaha untuk jadi teman dia. Dia cerita apapun ibu percaya. Karena sebenarnya anak autis itu basicnya dia pengen didengar, dan kita juga harus tahu background keluarganya gimana, dia punya teman atau enggak, terus di rumahnya ngapain, ibunya gimana, bapaknya gimana, kakaknya gimana. Nah itu tuh benar-benar ibu kerjasama sama ya gurunya, partner ibu, dan juga wali kelas. Nah itu ternyata setelah kita kulik, oh ternyata ada masalah ini, kita panggil orang tuanya. Selain kita menghandle anak, lingkupnya luas, ada orang tua juga di sini. Nah gitu. Nah kalau misalnya kita udah tahu masalahnya di mana, terus kalau misalnya dia temperamen, biasanya gini, sebagai guru tuh kita tuh nggak boleh takut ke anak. Kayak misalkan aku kan manusiawi ya, dengan postur anaknya yang tinggi besar, dia ngamuk, tenaga autis luar biasa besar. Nah kuncinya adalah kita jangan takut. Jadi dia mau ngamuk apapun, kalau kita nggak takut, oh iya betul nih konsepnya. Nah autis itu tahu mana yang takut sama dia, orang yang takut sama dia tahu. Makanya kalau misalkan ada guru yang takut ke dia akan tahu, dia akan lebih ngamuk. Jadi mau gimana pun kita tuh mikir ini murid kita gitu, tapi kita harus boleh takut gimana pun, terus tegas. Jadi biasanya ya udah ibu kasih 3 instruksi. Kalau dia lagi tanggung ya, pertama itu cuma panggil namanya. Kalau misalkan dia ngasih ngamuk, oh ya udah. Yang kedua ibu panggil namanya sambil ditepuk. Kasih ngamuk, jadi ibu panggil namanya sambil ibu pegang mukanya. Kayak gitu. Iya. Jadi dan instruksi untuk anak autis adalah jangan panjang. Misalnya ibu bilang tidak, ini tidak boleh. Jadi harus begitu. Jangan nggak boleh. Karena itu nanti cara masuk ke dia kayak gitu. Jadi kita harus pegang mukanya, kita tatap matanya, terus kita bilang tidak boleh, atau balik ke instruksi kayak gitu. Jadi nggak perlu kita pamit nyampe yang gimana, tapi itu juga bakalan. Kuncinya itu jangan takut. Kuncinya itu jangan takut, jangan merasa ini bakalan ngamuk nih, dia mau lempar meja itu biarin kayak gitu, sampai emosinya rendah kayak gitu. Mungkin agak ribet ya ini. Kalau belajar mungkin lebih gampang. Pertanyaan selanjutnya, apa ada metode pendekatan untuk membantu anak berkebutuhan khusus belajar? Metode pendekatan ya ada di SMP 32 kan memang ada ruang inklusi ya. Nah itu tuh biasanya kita, karena awal-awal sih biasanya anak tuh 1 orang seminggu 2 kali ini inklusi. Cuma karena kita sekarang udah banyak, 30 lebih ya anak, sekarang tuh hanya seminggu sekali. Nah itu tuh kesempatan mereka untuk belajar. Contohnya metodenya ya biasa, belajar biasa. Contohnya anak tunagrahita kita, dia seringnya lebih ke pengenalan angka, huruf, dan lain-lain. Nah kalau misalkan autis, kita lebih ke terapi pikirnya. Terus kalau misalkan adik-adik lebih ke emosionalnya gitu. Atau game juga sering, jadi belajar di kursus itu nggak melulu tentang akademik, karena basicnya mereka lebih butuh untuk pendekatan emosional gurunya. Baik, sebenarnya pertanyaan udah habis. Terima kasih atas informasinya Bu. Hasil wawancara saya dengan salah satu guru ya di sekolah ini, yaitu Bu Erma. Sekian dari saya izin simpulkan sedikit dari wawancara tadi. ABK sebenarnya setara dengan kita semua. SMP Negeri 32 Kota Tangerang memberikan fasilitas inklusi agar ABK dapat tetap menikmati sekolah. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.